Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di channel Kembar Tiga Manis. Kali ini Hanan, Manan dan juga Ihsan. Gak hanya bertiga aja, ditemani oleh orang tua kita, Abah. Kali ini kita sama Abah selalu akan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ngobrol-ngobrol santai, santuy, ringan, tapi insya Allah bermanfaat dan syarat akan makna. Kita sebelum mulai, kita juga berharap mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di rumah selalu sehat. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang ada urusan semoga Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa nih sebelum mulai harus pencet apa tuh? Pencet subscribe. Dan juga jangan lupa untuk di like dan di share, karena insya Allah ini konten yang bermanfaat. Amin. Ya gimana nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi habis dari mana Pak? Oh, satu rumah. Dari rumah Pak. Ya kan beda interaktif gitu loh. Bahasa-bahasa yang lain kayak apa gitu. Sehat Bang, oh satu rumah nanya kabar. Iya. Alhamdulillah ya sehat semuanya. Salah satu pendidikan kepada anak, kalau untuk punya anak gitu ya. Amin. Ketika abang masih kecil-kecil kan dulu kemana-mana bareng abah. Iya. Abang ngajar, diajak. Abah kemanapun istilahnya diajak. Kamar mandi aja kali ya enggak ya. Gitu. Kalau ngaji diajak, jalan-jalan diajak, makan juga bareng gitu ya. Terus gimana kalau abah ceramah, gimana kalau abah ngajar, kalau abah pelatihan, kalau ke hutan kayak apa, kalau seperti apa, kalau ke bukit gimana, kan semuanya diajarin dulu. Medan dakwah seperti itu. Iya. Ya. Jadi makanya sebenarnya buat orang tua yang sudah punya anak, bagusnya itu bukan banyak di mulut, tetapi kaki dulu berjalan, bergerak baru mulut. Kayak abang di atas, abang dari bawah jalan, bang, gitu. Aja cuma nanya aja bang, gitu. Nah seperti itu. Walaupun gede kan tetap aja anak. Iya. Gitu. Jadi kalau orang tua manggil apapun jangan ada rasa, ikan gua udah gede ya, panggil mulu. Nanti kalau nggak dipanggil, kok nggak ada panggilan ya, gitu. Justru itu, makin sering dipanggil, ya dipanggil berarti ada diperhatikan. Kadang kan ada yang ngerasa, wah aku nih udah gede masih ditanyain udah makan belum, coba ya. Ada yang wah ditanyain udah sholat belum, ngerasa apa ya udah gede nggak pantas lah gitu Pak. Ada gitu lah. Ya gitu. Sebenarnya justru di situ pahala tawadu anak-anak dan pahala apa namanya bicara orang tua, perhatian orang tua. Oh iya. Abah aja dulu sampai SMA ya kayak begitu. Walaupun udah bangun, udah sholat belum, sudah, nggak usah begini. Kok udah bangun tadi, udah tahajud, udah gini, udah nggak usah. Tinggal bilang aja, udah. Gitu. Jadi apa namanya ke orang tua tuh memang harus istilahnya nggak usah banyak nggak usah banyak dalil ke orang tua, gitu. Nggak usah banyak alasan. Udah, belum. Jadi nggak usah diceritakan detail banget kecuali hal-hal tertentu. Jadi baru dijelaskan, gitu. Bukan jadi jangan sampai kita merasa sudah berilmu kemudian malah jadi songong ke orang tua. Jadi nggak ada gunanya ilmu banyak tapi tidak beradab. Kan dahulukan adab baru ilmu. Walaupun terkadang adab itu lahir daripada ilmu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya sopan santun itu tandanya dia tidak punya ilmu. Tapi ketika punya ilmu adab dahulukan gitu. Gitu ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi kan Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril dengan ilmu dong, dengan ilmu. Gitu. Jadi sebenarnya bicara ngobrol-ngobrol begini tuh ngobrol anak sama orang itu tuh penting gitu. Biar jangan sampai nanti ketika di luar anak terpengaruh dibawa ke dalam jadi beda kepada orang tua. Kan terkadang anak terlalu gaul. Lebih nurut sama temannya Pak. Lebih nurut sama orang lain, sama teman. Terkadang baru kena beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan gitu. Kemudian dia ke rumah, kemudian melihat orang tua seperti itu, wah bapak nih jahiliyah. Nggak usah begitu. Jadi lu dari mana awalnya? Jadi walaupun udah tinggi ilmu depan orang tua tetap gitu. Coba lihat kalau orang-orang zaman dulu itu walaupun udah berilmu
depan orang tua tetap anak kecil, tetap gitu, nggak usah merasa aku lebih banyak ilmunya, mungkin lebih banyak ilmunya, tapi hidupnya duluan siapa gitu, perannya siapa duluan, seperti itu. Jadi jangan ikut modern ngelawan orang tua. Dan ngomong-ngomong dipanggil sama orang tua, kemarin lagi berdua di sini sama Hanan, terus di depan pintu pasnya ada bang, nah dipanggil sama abah, pas buka pintu nggak ada abah. Nggak ada abah, waduh. Ke kamar sebelah juga nggak ada abah. Siapa yang manggil tuh, bang? Manggilnya di bawah. Anginnya jalannya lewat tangga dulu tuh anginnya. Oh iya. Ya seperti itu. Beda, ilmunya beda. Ilmunya beda. Ilmunya beda. Ya, kadang kan suka manggil dari bawah, bang, manggil aja gitu, ada sahutan gitu kan. Masih hidup. Oh iya bah, jadi kan abah beberapa kali tuh ngurangin kata modern. Nah, arti modern yang sebenarnya tuh gimana gitu bah? Lah, gitu aja nggak tahu. Ya, udah gede masih nanya. Mau tahu? Kamu tahu? Mau tahu artinya? Iya. Jawab, bang. Aduh, untung Jadi- saudara ini begini. Kalau mau apa begini, jadi yang disebut modern itu tidak identik dengan kurun waktu. Tuh, Jadi teman-teman. tidak ada istilah baru atau lama. Jadi jangan berpikir bahwa yang baru modern, yang lama kuno. Tidak. Yang disebut dengan modern itu adalah sesuatu yang bernilai manfaat, itu modern. Kalau diidentikan dengan waktu, Quran kuno dong. Quran kan udah 1400 tahun yang lalu turunnya, udah lama. Baheula zaman dulu berarti kuno dong. Kalau dikatakan modern itu sesuatu yang baru. Jadi jangan berpikir bahwa modern itu adalah sesuatu yang baru, zaman dulu nggak ada. Jadi bukan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Yang disebut dengan modern itu adalah sesuatu yang bernilai manfaat, itu modern. Itu mana hakikatnya coba? Iya, mana hakikatnya. Dulu zaman Nabi Sulaiman, jangan dibilang tidak modern. Modern nggak? Bisa jadi justru zaman Nabi Sulaiman lebih modern lagi. Nabi Sulaiman tidak harus nyetok taksi di pinggir jalan, nggak penting. Tinggal panggil angin, kan tinggal duduk, dibawa terbang oleh angin. Oh iya, benar. Itu kapan? Dulu apa sekarang? Dulu. Sekarang mana ada ya? Nah, sekarang nggak ada yang begituan. Bisa juga sih dilempar dari pesawat. Bisa juga gitu ya. Jeblos. Jadi pokoknya sesuatu yang bernilai manfaat itu adalah modern. Al-Quran tuh super modern. Bukan baju rok mini, baju you can see, itu bukan modern namanya. Oh, zaman dulu orang primitif pakainya kayak apa? Nah sekarang diulang kembali ke zaman sekarang. Modern, bukan modern, namanya kemunduran. Kemunduran dengan kemodernan kan beda tipis. Kemunduran, kemodernan beda tipis. Jadi ingat bahwa modern itu adalah sesuatu yang bernilai manfaat. Quran super modern, hadis super modern. Kita misalkan punya mobil mahal, tapi nggak ada jalannya. Modern nggak? Boro-boro modern. Kenapa? Nggak ada manfaat. Jadi kalau kita ingin dikatakan modern, ya jadilah orang yang manfaat. Tapi inginnya itu ingin dilihat, dipandang oleh Allah, bukan oleh manusia. Gitu. Al-Quran itu super modern, paling super modern ada Al-Quran. Kenapa? Dulu udah diceritakan bagaimana nanti akhir zaman, udah dijelaskan. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kan dulu, nanti dari zaman bakal terjadi goncangan. Itu dulu udah disebutin tuh. Terjadi sekarang, terjadi super modern. Gitu. Makanya kalau yang modern itu baju modern bagus, ada manfaatnya baju, ada manfaat, tutup aurat, modern dong, modern. Tapi jangan jadi bangga hati, ya ini baju gua mahal nih, modern, enggak gitu. Jadi ambil sisi manfaatnya, ada nilai manfaatnya untuk nutup aurat, menghargain orang. Ketika datang tamu pakai pakaian yang sopan, katanya modern. Gitu kan, jangan sampai tamu datang pakai baju segini, pakai celana pendek, yang datang orang miskin pakai celana pendek, ya baju jelek gitu ya. Datang orang yang kaya, pakai baju nyetel banget gitu ya, pakai parfum. Hayya 'alas shalah, salat duhur pakai lekmong,
baju kaos, bolong di sini, pakai sarungnya di bawah. Ketika sujud kelihatan, nampak modern begitu. Itu bukan modern. Lagu kan ada yang modern, banyak lagu yang modern. Azan tuh paling modern, tahu nggak? Coba belajar hidup tuh dari azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji Allah. Ingin sukses, lihat azan seperti apa. Pertama agungkan Allah dulu, kemudian syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian hayya 'alas shalah. Ajakan biar salat kan, wasta'inu bis sabri wassalah. Kan syarat sukses katanya dua. Wasta'inu bis sabri wassalah. Salat yang benar, sabar yang benar, baru sukses. Sukses juga bukan berarti banyak duit. Ini duit, terus ini duit, akhir jadi duit tuh enggak gitu juga. Jadi terus kaya tuh kaya hati, bisa lebih sabar dan makin dekat dengan Allah itu kaya. Gitu. Lu sudah hayya sholah, hayya alal falah. Udah capek-capek baru tinggal memetik hasilnya. Apa arti hayya alal falah? Ayo menuju kebahagiaan, begitu ya. Kemenangan. Baru tutup dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu di akhir dengan barang siapa yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka dialah yang sukses. Itu loh modern, suka subhanallah, subhanallah. Orang modern itu, alhamdulillah, orang modern itu illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Allah, bagus kan? Kenapa modern? Kenapa ada nilai manfaatnya? Nasyid ada juga, sholawat gitu juga. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Nanti rekaman khusus itu ya. Iya, siap. Modern itu. Manfaat sih, Bang. Lagunya modern berarti lagunya bermanfaat. Bermanfaat. Yang penting mah ada nilai manfaat, maslahat. Itulah modern. Gitu, Bang. Iya. Terima kasih, Bang. Nah, tuh dengerin. Biar paham. Ya, paham. Jadi sebelumnya tadi saya tahu, cuman ya kasih kabar aja kayaknya kan ada abah di sini gitu. Nggak mau mendahului yang tua. Jadi modern berarti nggak berbentuk dengan kemajuan aja, Bah ya. Nggak kurun waktu ya. Tidak berdasarkan, maksudnya tidak hanya bisa ditentukan berdasarkan kurun waktu. Nah, tidak maksudnya. Aku hanya menguji aja. Hanya menguji. Ternyata masih ingat ya. Kalau maju, ya pasti berhubungan dengan maju. Kemajuan. Iya. Kemajuan, hafalannya maju, bacaannya maju, gitu kan. Maksudnya ada perubahan. Perutnya maju. Iya. Gitu. Jadi orang maju kan pilihannya kan cuma dua hidup teh, mau maju mau tenang, gitu aja. Kalau pilih maju nggak bakalan tenang. Kalau pilih tenang nggak bakalan maju. Tapi pilih satu, maju. Karena hidup bukan untuk tenang-tenang, tapi harus maju untuk capek. Waktunya tenang di akhirat banyak. Di akhirat tapi. Bang, mau nanya, Bang. Kamu dulu. Nanya yang banyak, nanti aku yang jawab. Mau nanya, Pak. Tawadu itu sebetulnya itu gimana, Pak? Sekarang ada yang pura-pura nggak tahu biar tawadu gitu, Bang. Biar dibilang tawadu. Tawadu kalau pura-pura tidak tahu tuh digampar sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh nggak suka orang yang tahu tapi diam aja. Lu tahu, ungkapkan. Cuma sekarang jadi kebiasaannya pura-pura nggak tahu dia. Ngerendah itu. Nah, merendahkan diri itu nggak bagus. Yang bagus merendahkan diri itu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, merendahkan diri. Tapi kalau ke orang-orang yang lain mah jangan merendahkan diri. Kan rendah hati. Rata-rata orang kan tawadu itu rendah hati kan ya. Tidak bisa tawadu rendah hati. Tapi yang jelas orang tuh biar betul-betul paham tawadu itu yang pasti bukan tertawa sambil duduk gitu ya. Tawadu ya tertawa sambil duduk. Yang jelas orang tahu tawadu ya rendah hati. Terkadang orang juga tahu rendah hati apa sih.
Rendah hati bukan begini, permisi, bukan. Aduh, sama orang kecil itu bukan tawadhu, itu bukan begitu. Jadi jangan salah kaprah. Jadi rendah hati benar, tawadhu itu rendah hati, tetapi prakteknya harus hafal. Intinya tawadhu itu adalah mengakui kelebihan orang lain, itu tawadhu. Kita punya ilmu, lihat orang lain, wah dia lebih berilmu dari saya nih. Dia harus tampil, saya harus dengar. Begitu. Jadi ketika dia menyampaikan itu, toh nanti yang disampaikan itu sama dengan ilmu kita hargai dia punya kelebihan. Imam Syafi'i mengatakan, dengarkan ilmu itu walaupun 1000 kali kau sudah dengar. Kalau sekarang kita kan kalau lihat orang ceramah, kalau bukan Ustadz Abdul Somad Adi Hidayat, males nih. Ustadz Tile nih, seru-seru Ustadz Tile, baru mau dengar. Tapi kalau orang yang kita nggak kenal, kadang mending nonton di YouTube aja. Nah itu tuh bagian daripada ketidaktawaduan. Justru ketika ada majelis taklim itu kita duduk sebentar. Kalau kita buka dalam buku-buku tasawuf ulama-ulama, ada pernah mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu 100 tahun, tapi dia udah malas lagi dengerin ilmu, rasa dia udah punya semuanya. Dengan orang yang masih jahil tapi dia mau dengerin majelis taklim walaupun dia nggak deket-deket dengan sumbernya, dia cuma duduk, cuma sekedar betulin tali sepatu, dengerin ilmu, kemudian setelah itu dia pulang. Nah cuma sesaat dia dengerin ilmu, itu sama dengan orang yang mencari ilmu 100 tahun tadi, bahkan lebih hebat lagi. Yang Allah lihat itu sebenarnya bukan hasil dari dia jadi pencari ilmu, tapi prosesnya dia mencari ilmu dan kesungguhan keinginan dia mendengarkan ilmu. Tawadhu itu pokoknya kalau ketemu dengan orang itu, ya kita hargai kelebihan orang itu, kelebihan ilmunya, bukan kelebihan badannya, kelebihan ilmunya. Jadi kita mengakui kelebihan orang itu. Jadi ketemu dengan orang itu, hargai dia, hormati dia, jangan ingin ketemu dengan orang tuh inginnya nyikut aja gitu. Dia nggak ada apa-apanya daripada gua. Jadi nggak begitu. Pengen yang kita yang dihargai aja gitu. Ya. Jadi jangan kita nuntut dihargai tapi nggak mau menghargai orang lain. Tuntutlah diri kita untuk menghargai orang lain, mengakui kelebihan orang lain, dan kita pun siap mendengarkannya. Itulah tawadhu. Begitu. Ya terkadang orang merasa udah gelarnya tinggi, lihat santri nggak remeh, ya nggak remeh, ceramah nggak asik, ceramahnya nggak bagus, Allah murka tuh. Ingat loh, kalau ada seorang yang dia merasa lebih banyak ilmunya, dia ada lihat orang atau santri baru keluar dari pesantren, dia ceramah misalkan, dia dengerin, terus dia merasa bahwa bukan level aku nih, jelek. Baru masa begitu aja langsung turun derajat di hadapan Allah tuh. Apalagi kalau dia bilang begini, masih belajar ya, pantesan jelek amat. Sombong. Itu derajat Allah udah nggak ada apa-apanya lagi, walaupun dia udah pesantren 100 tahun. Orang yang betul-betul alim itu adalah ketika begini contohnya, mengukurnya. Bang mana tuh orang alim? Bang Iksan orang alim juga. Untuk mengukur betul-betul alim atau tidaknya, misalnya ada seseorang yang mencari kejelekannya Manan tuh begini. Terus ada orang yang dengar dibilangin sama Manan, Ustaz Manan, tadi aku dengar sama dia orang itu menjelek-jelekan abang loh. Abang tuh gini. Abang langsung emosi. Itu bukan orang alim. Apa dia bilang kurang ajar misalnya, itu enggak ada kealiman, bukan orang alim namanya. Tapi kalau misalkan Abang Iksan dibilang begitu, tidak apa-apa, memang saya siap baca kesalahan, tidak apa-apa, enggak masalah saya. Itulah orang yang betul-betul alim, walaupun baru baca bismillah doang, orang alim. Karena sekarang orang yang udah kuliah tinggi dan sebagainya, diaduin sedikit langsung emosi. Bukan orang alim, maaf aja ya. Seperti siapa? Seperti Abah gitu. Ya santai aja. Jadi siapapun yang Abang public figure dijelek-jelekin, santai aja, tidak apa-apa. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina kok. Betul. Kita nih hina betulan, dihina. Lu tahu juga lu ya. Nggak apa-apa. Nggak bakalan meruntuhkan derajat kita di hadapan Allah.
Justru berbuat baik itu harus lebih bagus kepada orang yang benci kita. Ada yang benci kepada kita, kasih bubur ayam kan begitu. Tapi kasih racun dalamnya itu. Jangan, itu namanya Korun sama Namrud kalau begitu. Tadi Hana sudah nanya, Mana sudah nanya, Bisa doa. bagian ini ramah tamah. Bisa pengen nanya juga nih Bang. Menurut Abah makna dari perjuangan itu apa tuh Bang? Perjuangan nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Tahu. Ini pun pura-pura nggak tahu. Oh ini mengamalkan tawadu ya dia. Enggak, ini kita sama-sama belajar kok. Sama-sama belajar. Makna dari perjuangan itu seperti apa, Pak? Perjuangan itu ya sesuatu yang wajib diikuti, sesuatu yang harus dituruti, yang harus dikerjakan. Itu perjuangan yang menuntut kita untuk bergerak, melangkah, ya, jadi mengerjakan segala kewajiban, dikerjakan dengan lillahi ta'ala, karena Allah, tanpa pamrih, tanpa apapun, itulah perjuangan. Itu kan berjuang, Allahu Akbar, berjuang. Ya, berjuang itu ya bekerja dengan sungguh-sungguh, itu berjuang. Belajar sungguh-sungguh itu berjuang. Jadi mana perjuangan itu adalah kita melangkah, bergerak menuju apa? Maradatillah, menuju ridho Allah, itulah perjuangan. Jadi kesimpulannya begitu. Bentuknya perjuangan banyak, Macam-macam ya. macam-macam perjuangan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita itu bersungguh-sungguh, kan diartikan juga bahwa berjihad itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bekerja untuk Allah. Dia berjuang. Jihad itu berjuang. Berjuang dia bergerak. Menuju apa? Menuju maradatillah. Bentuknya perang. Atau melawan hawa nafsu, berjuang. Sama. Itu melawan hawa nafsu, pengennya nonton layar tancap, pengen nonton keluar, tapi ditahan, jangan sampai. Ada pada itu mendingan tidur. Nah, tidur lebih baik, tidur menghindari maksiat lebih bagus daripada kita berjalan banyak maksiat. Walaupun maksiatnya nggak sengaja. Ya bukan membela orang yang suka tidur ya, bukan. Kamu tidur sehari ngapain? Tapi kalau dari maksiat. iya, walaupun itu lebih baik. Makanya ada ulama mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu pahala. Maksudnya berpahala itu dia tidak berbuat maksiatnya itu. Berarti bukan kalau kita puasa tidur sama tidur itu pahala sama. Bukan, menghindari maksiatnya itu. Oh iya. Kalau niatnya menghindari maksiat, nonton TV berjam-jam, itu kan otomatis ada iklan dan sebagainya. Berarti bukan sahur, habis sahur tidur lagi, bangun maghrib itu. Bukan. Suhur asar lewat itu. Iya, itu mah namanya ya kemalasan. Tapi kalau dia bangun jadi madorot, tidurnya dia lebih bagus gitu. Daripada aku nanti bangun ngerepotin orang. Ya kan ada orang tuh kalau puasa ngerepotin orang gitu, sensitif banget, dikit marah, jadi lapar, jadi ngerengek mau makan, ngerengek mau begini begitu. Tidurnya lebih utama daripada bikin masalah. Nah, ternyata orang lapar tuh galak Pak ya. Iya kan, pengaruh perut. Oh, perut. Begitu udah kenyang, pelongo, tidur ya. Iya, itu perjuangan. Jadi itu buat berjuang. Ya kita sering dakwah bareng-bareng. Kan bukan cari duit. Kita datang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita keliling Indonesia dakwah nih. Kita kan bukan cari duit. Niatnya itu berjuang. Dakwah, berjuang, bukan cari duit. Ya kalau cari duit, dapat duit, tapi nggak ada pahala. Kalau gitu cari pahala dong. Lebih baik cari pahala daripada banyak maksiat. Gitu. Kita kan memang golongannya masih di situ. Kita masih cari pahala. Salah tidak? Kenapa sholat jamaah terus biar pahalanya banyak? Salah nggak? Enggak. Benar. Nanti kan Allah naikkan lagi derajatnya. Bukan karena pahala lagi. Gitu. Jadi jangan remehkan orang. Ya. Kita pun sering kemana-mana barang-barang itu kan berjuang. Abbas kalau mau berangkat selalu bilang, niatkan belajar talabul ilmi, berjuang, berdakwah, bukan cari duit. Kalau cari duit di situ ya
bukan tempatnya gitu. Kalaupun dikasih alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kalau nggak nggak dikasih tungguin tuh. kalau nggak dikasih kan innalillah. Tapi kan nggak gini-gini amat. Gitu juga nggak pernah abah juga nunggu dibayar kan nggak juga. Ustaz belum pulang. Biasa. Duitnya belum turun. Kan kalau orang yang berjuang di fisabilillah seperti kita kan nggak mana pernah begituan. Itu kan begini begitu, nawar begini begitu. Tapi tetap lillahi ta'ala. Ya, sebenarnya kan ada waktu lah. Kan saling menentu. Jadi dakwah itu bukan cari dunia. Berjuang ya. Berjuang. Ya. Ya alhamdulillah. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya udah Kirain masih 10 menit, ternyata udah setengah jam ya, hampir setengah setengah jam ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari tadi obrolan kita bisa ada ilmunya buat teman-teman di rumah yang Ada nonton. manfaatnya. Iya betul. Kan lagi-lagi amin. Amin doang nih. Iya, nggak ngomong. Diam. Amin. 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 Untuk teman-teman, kalau mau ada yang dipertanyakan silahkan boleh bertanya. Ke mana nanyanya? Di komentar boleh ya. Di komentar boleh. Di komentar tanya, ntar insya Allah kita akan bahas di meja ini. Insya Allah kita akan bahas bareng Abah juga. Kita sharing-sharing ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita akan lagi di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk menekan tombol Subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah manfaat. ya biar kita terus semangat untuk berkarya. Amin. Amin. Tutup. Betul. Nah, kasih waktu lah. Tuh. Cukup sekian. Kayak berceramah. Cukup sekian. Kayak ini aja. Filacil ya. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian. Dan terima kasih. Kan hiu makan tomat. I love you so much. Kan hiu makan tomat. Ya, Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan ada manfaatnya. itu udah disampaikan sama ini. Iya. Dia ngomongnya begitu. Ya intinya apapun yang baik diambil, apapun jika ada yang nggak baik jangan dicontoh, jangan diambil ya. Iya. Kita hanya bercanda aja di sini, menghibur dan juga memberikan manfaat. Jangan lupa di subscribe. Udah itu udah juga. Udah ya. Iya udah. Intinya saya Ihsan, Saya Hanan. Dari mana? Saya Abah. pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.